Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung. Ini dari hari Minggu, Pesta Keluarga Kudus. Yesus ditemukan di Bait Allah. Dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Baik saudara-saudari, sebelum dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Jangan lupa pula untuk like dan kasih komentarnya ya. Nah, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Kita lihat ya di sini tiap-tiap tahun. Ini kan cukup jauh ya dari Nazaret ke Yerusalem ini ya. Tapi mereka dengan rajin tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Untuk apa ini? Merayakan Paskah. Dan perlu kita ketahui ya, pada waktu itu belum ada kendaraan roda 4 tentu saja. Jadi mereka berjalan kaki. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim. Ya, ini anak 12 tahun sudah dididik oleh orang tua mereka untuk tekun dan taat beribadah. Tidak ada kendala bagi Yesus yang berumur 12 tahun untuk ikut berjalan berhari-hari. Mungkin malah mereka itu menikmati perjalanannya dengan senang ya, dengan gembira. Nah, cobalah anak-anak kita, ini kita renungkan ya, diajak ke gereja itu mereka punya kerinduan ya, punya rasa gembira kalau pergi ke gereja. Sehingga kalau tidak pergi ke gereja pada hari Minggu, sekurang-kurangnya mereka itu merasakan suatu kerinduan. Nah, ini harus dibiasakan sejak anak-anak masih kecil. Sehabis hari-hari perayaan itu mereka berjalan pulang. Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Nah, ini bagaimana ini ya, Yesus kecil ini barangkali sangat aktif ya, untuk tidak disebut nakal. Sampai orang tuanya sudah berjalan pulang, ternyata dia masih tinggal di Yerusalem. Nah, bagaimana ini disebut tanpa diketahui orang tuanya? Ya karena rombongannya itu kan banyak. Ya diperkirakan ia ada di dalam rombongan itu. Baru setelah nanti sekian waktu perjalanan, barangkali disadari loh, kok anaknya belum ikut dalam perjalanan pulang. Dia tertinggal di Yerusalem. Nah, benar kan ini? Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Loh, ini sudah sehari perjalanan. Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Jadi, setelah sehari perjalanan, Yesus dicari-cari, loh kok nggak ada di dalam rombongan ini. Ditanyakan, di situ ada enggak anakku? Dan seterusnya. Ternyata tidak ada. Nah, ini tentu saja membingungkan orang tua mereka. Ya, ini orang tua Yesus ini sungguh-sungguh care terhadap anaknya ya, karena sudah 12 tahun ya diperkirakan ya dia tahulah kalau dalam rombongan itu tidak akan hilang, tapi ternyata belum ikut dalam rombongan. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bayangkan loh ini ya, Bapak Yosef dan Ibu Maria itu, ya kan, betapa capeknya ini mereka ini. Nah, sudah sehari perjalanan, sekarang balik lagi.
Ini kan hanya untuk mencari Yesus yang tertinggal, itu diperlukan sampai 2 hari, ya kan? Karena perjalanan hari pertama, ya kan, terus balik ke sana lagi 1 hari perjalanan, lalu kembali lagi ke tempat situ sehari perjalanan jauhnya. Betapa mereka ini mempedulikan anaknya. Mereka tidak mau anaknya ini hilang. Dan mereka mencari dia di antara kaum keluarganya. Nah, tetapi kita bisa merenungkan seperti ini. Mereka tidak hanya kehilangan Yesus sebagai seorang anak, ya, tetapi mereka, ya, bisa dikatakan ini mencari Tuhan. Ya, mereka kehilangan, ya, dalam tanda kutip, ya, Tuhan yang selama ini ada bersama-sama dengan mereka ini kemana? Nah, kita bisa merenung demikian, ya. Di dalam mencari Tuhan harusnya kita tidak ada putus asa, harus mau berkorban, harus mau berjalan. Ini sehari perjalanan jauhnya, sekarang balik ke Yerusalem 1 hari lagi, lalu kembali lagi sampai di tempat itu 1 hari lagi, lalu masih melanjutkan perjalanan lagi sampai ke rumahnya. Berapa lama itu? Nah, maka luar biasa, ya, pengorbanan keluarga ini untuk benar-benar care terhadap Yesus. Mencari terus, ya, sudah sampai di Yerusalem pun belum seketika ketemu, terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah, ya. Betapa bingungnya ini mereka ini, setelah 3 hari baru anaknya ini ditemukan, di mana mereka sedang duduk di tengah alim ulama. Rupa-rupanya di Yerusalem pada waktu itu masih begitu banyak para peziarah yang memenuhi area bait Allah, ya, sehingga untuk menemukan anaknya pun sampai 3 hari, ya. Duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ada minat untuk mendiskusikan dengan para tua-tua di dalam bait. Itu artinya hal-hal rohanilah yang didiskusikan oleh Yesus dengan para tua-tua itu. Semua orang yang mendengarkan dia heran akan kecerdasannya. Ya, tentu saja, ya, ini anak 12 tahun. Ya, betapa anak ini benar-benar mempunyai minat yang besar untuk kehidupan rohani. Karena apa? Ya, sejak kecil, ya, disebut tadi tiap tahun selalu ke sana, sehingga tempat itu bukan lagi tempat yang asing bagi Yesus. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau? Nah, ini bapaknya, ibunya cemas mencari Yesus. Tetapi ini bukan hanya kecemasan mencari Yesus sebagai seorang anak, tetapi dengan kesungguhan mereka mencari Tuhan. Di bait Allah lagi ketemunya. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, Yesus merasa bahwa rumah itu adalah rumah Bapaknya, bukan tempat yang asing. Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Nah, mengapa itu menjadi tempat yang sudah sangat familiar bagi Yesus? Ya, tadi saya sebut, tiap tahun anak ini diajak ke Yerusalem. Padahal tempat yang jauh saja menjadi tempat yang familiar. Nah, kita bisa mengajak anak-anak kita selalu ke gereja, sehingga gereja adalah tempat yang nyaman, tempat yang familiar bagi anak-anak kita. Nah, itulah cara keluarga kudus. Disinilah keluarga kudus itu terbentuk. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, ya, pulang bersama-sama ke Nazaret. Ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya, Yesus hidup di dalam asuhan Bapak Yosef dan Bunda Maria. Ya, betapa mereka ini berjasa. Maka bagi kami orang Katolik, kami sangat menghormati Bunda Maria, bukan menyembah. Tidak pernah kami menyembah. Kami tetap menyembah Allah, dan keselamatan ada di dalam
Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi kami menghormati Ibu Maria yang sudah memberi perhatian sebegitu besar dan mengasuh anaknya di masa kecilnya. Ibu ini menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Ya, betapa tulus ibu ini. Betapa tulus juga Bapak Yosef. Nah, kita bisa merenung apakah Bapak Ibu di dalam keluarga juga setulus mereka di dalam mengasuh anak, di dalam mencari Tuhan, dan selalu merenungkan perkara-perkara itu di dalam hati. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini dikatakan semakin bertambah hikmat, bertambah besar, dikasih Allah, dikasih manusia. Nah, saudara-saudari, kita bisa merenung. Kita berharap anak-anak kita pun bisa seperti ini. Jangan sampai anak itu bertambah besar badannya karena banyak makan, hikmatnya berkurang karena tambah nakal, dan tidak disukai oleh manusia. Oleh Allah, apakah tidak disukai? Ya nggak jelas ya. Tetapi mungkin dia tidak pernah berdoa atau apa. Ya, jangan sampai seperti itu. Inilah menjadi target, makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dikasih oleh Allah, dikasih oleh manusia. Seluruh keluarga kita ya diharapkan seperti itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Tuhan Yesus memberkati. Ya, semoga keluarga kita semua menjadi keluarga-keluarga yang kudus sebagaimana keluarga Nazaret. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup, kasih komentar, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.